Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, marilah kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah, yaitu keimanan yang akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah, yaitu kalimat La ilaha illallah. Dari Abdullah bin Umar bin Amr bin Ash, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sungguh Allah akan membebaskan seseorang dari umatku di samping makhluk lain kelak di hari kiamat. Panjenengan sami akan diselamatkan oleh Allah. Lalu dibukakan padanya 99 buku catatan besar. Kita punya buku catatan besar. Setiap buku catatan luasnya sejauh mata memandang, mulai dari akhir balik hingga sekarang ini. Kemudian Allah berfirman, apakah engkau mengingkari catatan ini, wahai hambaku? Atau para malaikat mencatat telah menzalimimu? Dia menjawab, sama sekali tidak, ya Rob. Atau engkau memiliki alibi serta alasan? Tanya Allah. Dia menjawab, sama sekali tidak, ya Allah. Baiklah, tapi sebenarnya engkau memiliki satu kebaikan yang ini nilainya lebih besar dari semua hal yang ada pada kami, Allah. Dan engkau tidak akan dizalimi pada saat ini, ucap Allah. Kemudian dikeluarkanlah kartu yang di atasnya tertulis Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yang biasa kita ucapkan. Itu nilainya sangat-sangat jauh. Lihatlah timbangannya. Lalu ada yang bertanya, wahai Allah, tulisan apa yang ada dalam catatan itu? Allah berfirman, sungguh engkau tidak akan dizalimi. Karena apa? Karena engkau telah mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Dari Hakim dan Nasai meriwayatkan bahwa Nabi Musa pernah berdoa, wahai Rob, ajarilah saya tentang sesuatu yang dengannya saya bisa selalu mengingat dan berdoa kepadamu. Lalu Allah berfirman, wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Kemudian dia berkata, wahai Rob, semua hambamu mengatakan itu sudah biasa. Ini jawab Musa. Allah mengatakan, tiada Rob melainkan engkau. Wahai Allah, namun aku menginginkan sesuatu yang khusus untuk diriku, ya Allah. Ini Musa ini yang menyatakan. Allah berfirman, wahai Musa, bila langit serta bumi 7 serta isinya berada dalam satu timbangan, ini timbangan kiri, timbangan kanan, dan kalimat la ilaha illallah berada timbangan yang lain, maka kalimat la ilaha illallah itu akan lebih berbobot. Hadis riwayat Al-Hakim. Kami monggo kita pertahankan sampai selesai kita hidup ini. Pada suatu waktu Rasulullah bertanya
kepada iblis yang biasa menggoda kita. Setiap saat, meskipun di dalam sholat ini, tetap saja iblis itu menggoda kita. Wahai Rasulullah, wahai iblis, berapa banyak teman baikmu? Teman baiknya iblis dari umatku, umat Muhammad. Itu ada yang menjadi teman iblis. Iblis menjawab, teman akrabku di antara umatmu ada 10 golongan. Dalam hadis ini. Napa niku? 1. Pemimpin yang tidak jujur. Itu temannya iblis. Meskipun dia sholat. 2. Orang yang takabur sombong. Merasa hebat, merasa kaya, merasa pinter, merasa kuasa dan seterusnya. 3. Orang kaya yang tidak memperhitungkan, mempedulikan usahanya. Dari mana hartanya didapat dan untuk apa dipergunakannya. 4. Orang alim yang membenarkan, menyetujui pemimpinnya berbuat penyelewengan. Yes, ben. Pokoknya itu aku. Padahal dia tahu itu keliru. Ini adalah temannya iblis. Membiarkan. 5. Pedagang yang khianat, menipu. 6. Orang yang menyimpan makanan di keperluan umum demi untuk dijual pada waktu mahal, paceklik. Menyengsarakan rakyat. 7. Nyuwun sewu. Orang yang tukang maksiat, yaitu zina. 8. Orang yang sangat karem makan riba. Ini adalah temannya iblis. 9. Orang yang bakhil, yang tidak memperhatikan dari mana ia mengumpulkan harta. 10. Peminum arak, sekarang narkoba yang digemari oleh masyarakat dunia. Ini meskipun dia muslim, tapi ini menjadi teman akrabnya iblis. Lalu Rasulullah bertanya lagi, berapa banyak pulakah musuhnya di antara umatku? Iblis menjawab dengan gamblang, musuh-musuhku, musuhnya iblis, di antara umatmu ada 20 golongan. Waduh, banyak. Antara lain ini ya. 1 yang jelas, kamu sendiri wahai Muhammad itu musuh nomor 1. Iblis. Orang yang alim, yang beramal dengan ilmunya, itu musuhnya iblis. Karena memperbanyak kebaikan. 3. Orang yang memelihara Al-Quran serta mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Tidak hanya membaca, tapi juga mengamalkan. 4. Tukang azan yang karena Allah dalam sholat 5 waktu. Itu masih tadi. Ya. 5. Orang yang menyukai, mencintai orang-orang fakir, orang-orang miskin, dan anak yatim. 6. Orang yang berhati rohim, penyayang terhadap sesama. 7. Orang yang tunduk kepada kebenaran. 8. Pemuda yang giat dan taat kepada Allah. Kalau orang tua giat dan taat kepada Allah wajar, tapi di pemuda. 9. Orang yang makan barang halalan thayyibah kados panjenengan sami gitu. 10. 2 orang pemuda yang berkasih, bersilaturahmi, berkasih kasihan, berkerabat karena Allah. 11. Orang yang rajin sholat berjamaah kados panjenengan sami. 12. Orang yang sholat malam sedang manusia dalam tidur nyenyak. Tahajud, taraweh kalau puasa. 13. Orang yang menahan diri dari segala larangan Allah. 14. Orang yang menasihati saudaranya tanpa mengharapkan sesuatu dalam hatinya. Ikhlas karena Allah.
15 orang yang senantiasa mempunyai tetap di dalam wudhu. Batal wudhu. Rasulullah kan gitu. Batal wudhu. Bersih terus. 16 orang yang pemurah dermawan. 17 orang yang baik akhlaknya. Ini musuhnya iblis. 18 orang yang membenarkan jaminan Allah yang akan diberikan kepadanya. 19 orang yang memperbaiki kepentingan orang janda yang sengsara. 20 orang yang selalu siap sedia untuk mati. Hadis dari Ibnu Abbas. Moga-moga panjenengan termasuk 20 hal ini yang salah satunya yang akan membawa kepada al-jannah, surga Jannatun Naim. Ini kemauan kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.